cancel. Yang satunya lagi pakai ini. Cuman ini belum saya sarankan karena dia tidak tampak detailnya. Jadi kita masuk kemari. Ya. Tadi constraint-nya ada berapa? Satu ya. Tolong aku didiktikan ya, Rek. Ini ada constraint-nya satu. Soal nomor satu aja ya. Soal constraint-nya satu. Variabelnya ada 2. Dia minta 2. Masalahnya maksimum. Nah, ini kamu bisa tulis di sini ya. Jadi maksimumnya apa? Ini saya ngarang dulu ya. Saya ngarang dulu. Saya ngarang dulu nih. Bukan soal yang dibahas di LKM, tapi cara ngerjakannya ya. Ini kemudian kalian solve gitu ya. Di solve. Oke, ini karena ngarang akhirnya solusinya ngarang bener. Hasilnya juga 0 ya. Saya edit dulu datanya. Oh, di sininya saya buat 0. Nah, kita lihat di sini 0,42, di sini 1,32. Kamu bisa ngembangkan dari sisi biasanya orang menggunakan yang bilangan pecahannya paling besar. Jadi pencabangan pertama dimulai dari bilangan yang paling besar pecahannya. Jadi di sini ada 0,42, di sini ada 32. Makanya pecahan yang terbesar itu di 42. Maka saat problemnya di sini ada X1 lebih kecil sama dengan 0, X1 lebih besar sama dengan 1. Nah, untuk cara menambahkannya, ya, bagaimana cara menambahnya? Jadi kamu masuk lagi ke edit data, nah, terus ditambahkan di sini klik kiri, kemudian insert row. Nah, jadi ya, insert row tadi bahwa X1-nya lebih besar dari 1 atau X1 lebih kecil dari 0. Kamu pakai ini misalnya yang lebih besar dari 1. Nah, gini ya caranya. Terus solve, ternyata X2-nya 0,83 gitu ya. Berarti yang kita cabangkan berikutnya adalah, nah kalau misalkan kita mau kembali lagi, oh saya mau pakai yang lebih kecil sama dengan 0 deh gitu ya. Ini lebih kecil sama dengan 0. Ini lebih cepat cara ini. Nah, perhatikan. Nah, di sini juga ini ternyata punya solusi juga. Dia kembali lagi ke X2 bahwa X2-nya lebih besar sama dengan 2 dan X2 lebih kecil sama dengan 1. Ya, jadi ini pencabangannya itu. Jadi subproblem itu berarti menambah kendala. Kendala yang pertama tetap ya. Kendala pertama tetap ditambahkan kendala baru. Nah, di sini kita lihat kita akan menambahkan apa? Mungkin kita ambil X2 misalnya ya. Nah, tetapi setiap cabang tadi kita buat pencabangannya seperti yang ada di akhir tadi ya, kan ada cabangnya Z sama dengan sekian, X1 berapa, X2 berapa. Nah, ini tinggal tambahkan lagi, insert row lagi. Insert row lagi. Jadi tadi X2 X2 itu lebih besar sama dengan 2 tadi ya, lebih kecil sama dengan 1. Kita ambil yang pertama, 2. Terus kita solve lagi. Nah, ternyata kalau X2 lebih besar sama dengan 2, dia tidak ada solusi. Maka cabang itu berhenti, nggak usah kamu kembangkan. Cabang itu fathom. Fathom artinya berhenti. Balik lagi ke edit data. Di sini ternyata dia tidak bisa fathom ya. Istilahnya fathom. Fathom atau jenuh. Nah, di sini atau dia berhenti. Gitu. Nah, kalau yang lebih kecil sama dengan 1 gimana gitu. Oh, ternyata ada solusi. Oke, ini namanya ya, ini namanya solusi cabang solusi. Karena kan kita cabang yang lain tadi. Nah, cabang yang lain yaitu cabangnya yang ini tadi, yang lebih besar dari 1. Bahwa X1 lebih besar dari 1. Itu yang kita sebut sebagai pencabang. Ya. Nah, terus yang mana yang berarti yang menjadi solusinya kita cari masalahnya apa? Maksimum kah atau minimum? Cari calon-calon solusi yaitu yang bilangan bulat, yang kedua-duanya bilangan bulat karena dia minta kedua-duanya bilangan bulat, dalam arti yang memberikan hasil paling maksimum itulah yang merupakan hasil. Itu teknik 1. Teknik kedua, kamu bisa pakai ini. Pakai ini langsung ya, ini langsung. Integer.
Nah, kamu bisa masukkan bilangannya sama kayak tadi, masukkan aja bilangannya sesuai dengan soal gitu ya. Ini saya ngarang indah lagi nih. Ini tak buat asal aja. Tahu ada solusi apa enggak, nggak tahu ya. Nah, ini sekarang kita selesaikan. Ya, sudah selesaikan. Lihat, perhatikan di sini dia integer dua-duanya. Nah, kamu bisa memilih apakah ini integer atau real atau 01. 01 itu tadi. Jawabannya X-nya kalau enggak 0 ya 1 gitu. Kalau 01. Kalau integer berarti bilangan bulat. Kalau real berarti, nah misalnya di sini real gitu ya. Kalau di sini real berarti dia mix integer problem. Ya. Oke, saya kembalikan lagi. Harus menjadi kerangka kita sehingga kita bisa menceritakan sama lain dengan secara sinambung membangun ekosistem tersebut dan dimulai dari ekosistemnya bagaimana sekarang kita solve. Nah, X1-nya perhatikan di sini untuk X1-nya dia integernya 0. Nah, ya tadi X2 kita perkenalkan untuk real ini sudah 3,3. Jadi di sini selesai, kita boleh mix. Ini langsung ya, ini langsung tidak ada munculkan satu persatu. Oke, sebentar Ibu tunjukkan iterasinya. Oke, iterasinya juga nggak tampak. Maaf, Ibu ganti soal kalau gitu. Ini kita buat integer dua-dua. Apakah dia memberikan hasil yang menarik? Nah, sekarang coba perhatikan iteration result-nya. Nah, yang kamu perhatikan ini ya, level dulu. Level itu berarti ini satu. Nah, itu ya. Jadi pertama itu solusinya linear programming. Solusi linear programming dari permasalahan tadi memberikan X1-nya 0, ya, X2-nya 3,33. Nah, ini kan berarti belum bilangan dua-duanya. Nah, kemudian dia akan masuk ke ini yang 3,33, ini akan dibuat subproblem baru, yaitu X2 lebih besar dari 4 atau X2 lebih kecil dari 3. Perhatikan levelnya. Nah, di sini dia menggunakan X2 yang lebih kecil dari 3. Nah, yang ini X2 lebih besar dari 4. Sama-sama 1 ya. Ini pencabangan 1. Nah, jadi dia satu kelompok artinya. Nah, ternyata untuk X2 lebih besar sama dengan 4, dia invisible. Nah, untuk X2 lebih kecil sama 3, nah, untuk X1 nggak dilakukan. Kenapa nih udah 0, udah nggak dibuatnya sama dia ya. Nah, ternyata untuk X2 lebih kecil sama 3, dia memberikan hasil 0,4 sama 3. Nah, ini tentunya kan belum bilangan bulat ya. Kalau dia belum bilangan bulat, maka dia akan melakukan lagi X1 lebih tambah subproblem lagi ya. X1 lebih kecil dari 0, X1 lebih besar dari 1. Lihat levelnya 2. X1 lebih kecil dari 0, satunya lagi X1 lebih besar dari 1. Nah, ternyata dia memberikan hasil seperti ini. Nah, ini kan ini sudah integer, makanya dia tulis integer di sini. Ini calon solusi, ini sudah nggak dicabangkan lagi ya. Ini di sini udah nggak bercabang. Di sini masih bercabang karena dia 2,5. Jadi lebih besar dari 3 dan lebih kecil dari 2. Lihat, cabangnya adalah 3. Nah, ini satu lagi ya, 3. Ternyata ini invisible, yang satunya lagi masih non integer. Nah, perhatikan lagi 1,6. Berarti dia nyabang lagi ya. Nyabang lagi 4. Nah, kalau kamu lihat di sini 1, 2. Optimal ya. Integer ya. Ini 11. Di sini ada 12. Nah, berarti ini calon solusi nih, ada 12, ada 11. Nah, ini berarti di sini berhenti ya. Di sini berhenti. Sementara yang di satunya lagi masih lanjut nih, karena masih 1,67. Berarti dia masuk ke cabang ke-5. Cabang ke-5. Yang ini invisible, yang ini enggak. Nah, ternyata kalau kita lihat ini sudah mandek ya. Sudah mandek, ini nggak bisa lagi karena
Di sini berarti kan X1-nya lebih besar sama dengan 3 dan X1 lebih besar sama dengan 3. Terus apalagi tadi X1 lebih kecil sama dengan 2. Itu sudah dilakukan ya. Sudah selesai. Itu nggak bisa masuk karena dia sudah di luar itu. Maka kita perhatikan mana yang menjadi solusi. Ada 1, 2, sorry, ya, kita lihat yang suboptimal ya. 1, 2. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa yang memberikan hasil paling besar yang mana. Kalau itu masalahnya adalah masalah apa namanya? Masalah maksimum. Kalau masalah minimum cari yang paling kecil. Dari sini kita peroleh bahwa X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 3, sama dengan 12. Nah, ini kalau teknik yang kita gunakan IM for Windows. Nah, nanti silakan lengkapi jawaban Anda dengan menggunakan beberapa teknik simplex. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa dipahami ya? Baik, selanjutnya, maaf, sekali masuk banyak nih memang. Oke, selanjutnya, bisa ada di pokok, bisa di situ ada Gandra, ada Rama, ada Indra, apa kita saling tahu. Oke, untuk minggu depan mulai dilakukan presentasi. Presentasinya akan dibagi berdasarkan kelompok. Kelompoknya ada 9, ya. Kelompoknya ada 9. Tetapi presentasinya dimulai dari kelompok 9. Ya, nih presentasi kelompok 9 nanti nama-namanya bisa kita munculkan. Nah, ini topiknya dulu. Untuk satu pertemuan itu bisa lebih dari satu kelompok. Kamu tinggal lihat nanti topiknya itu muncul di pertemuan keberapa, gitu ya. Ini ada model transportasi, NWC ini berarti Northwest Corner, dan LC itu berarti least cost. Kemudian di kelompok 8 metode yang digunakan metode Vogel dan modified. Ya. Selanjutnya di kelompok 7, jadi dia mundur ya, nggak dari kelompok 1 yang presentasi, adalah NLP. NLP atau PNL, program non-linear untuk satu keubah. Kelompok berikutnya untuk multivariable yang ada kendala dan ada yang tidak dengan kendala. Selanjutnya ada solusi dengan numerik, kita pakai Fibonacci dan Newton-Raphson. Nah, di yang kelompok 3 akan menyampaikan tentang teori permainan. Kelompok 2 dan 1, untuk kelompok 2 itu konsep dasar tentang teori antrian, dan 1 itu adalah model-model teori antrian. Jadi kamu bisa ambil dari artikel khusus untuk kelompok 1, kamu masuk ke artikel-artikel, kemudian sampaikan isi dari artikel tadi. Oke, sekarang kita lihat kelompoknya ya. Untuk kelompoknya, sekarang bisa lihat enggak kelompoknya? Belum ya? Sudah, Bu. Nah, ini kelompoknya. Nih, grup 1. Nanti nih Ibu masukkan di MMP. Tapi kalian bisa lihat di MMP kayaknya. Silakan di screenshot saja. Kelompok 1 siapa? Ada Mas Bagus, ada Ilvi, ada Hilda, Adilia, Afni, dan Bunga. Nah, kelompok 9, kenapa kelompok 9 yang maju lebih awal? Karena jumlah anggotanya lebih sedikit. Ya, jumlah anggotanya lebih sedikit, jadi topiknya diberikan yang lebih simple. Ini ada Mbak Afni, Nusita, siapa lagi nih, Zulfaralif, Ilzam, Anissa Wardah. Itu ya, ini kelompoknya. Dan di sini ini nama-nama anggota kelompok. Terus kapan mulai presentasi? Balik lagi, mulai presentasi minggu depan. Perhatikan di sini, ini hari ini ya, ini yang hari ini. Metode NWC-nya masuk ke belakang.
masuk di sini. Jadi di sini akan presentasi dua kelompok ya. Dua kelompok. Presentasi dua kelompok. Jadi kelompok 9 dan 8. Ya. Selanjutnya NLP sama variabel dengan multivariable non kendala. Ini juga presentasi dua kelompok. Yang ini presentasi satu kelompok. Oh sorry. Yang kelompok satunya lagi yang tentang Fibonacci ketambahan kondisi KKT ya. Nambah KKT ya. Ini yang tadi. Ini satu kelompok. Ini satu kelompok karena ada banyak. Yang ada KKT-nya. Yang ada KKT-nya belum tulis KKT-nya. Jadi Fibonacci, metode Newton-Raphson dan kondisi KKT. Terus kita UTS, ya UTS. Selanjutnya ada teori permainan tadi satu kelompok ya. Teori permainan satu kelompok. Teori antrian dua kelompok. Ini di sini satu kelompok, yang di sini satu kelompok. Nah, baru selanjutnya kalian akan mempresentasikan mini risetnya. Ini kita alokasikan waktu sebanyak 3 pertemuan. Satu pertemuan sebanyak 15 orang ya. 51. Bagi 3 deh pokoknya iya. Bagi 3 sekitar 15 sampai 20 orang di hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Nah, ini kalau ini mandiri, sifatnya mandiri, nanti akan kita tuliskan RTM-nya, kita bagikan RTM. Lanjut. Di sini untuk tugas presentasi, kalau sementara saya buat sampai bulan Mei gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya kurang, kalian kasih tahu aja. Tugas presentasi ini 2 kali upload. 2 kali upload. Upload yang pertama adalah draft yang mau dipresentasikan. Upload yang kedua, nanti waktu kalian presentasi biasanya ada perbaikan dan sebagainya. Tuliskan nanti revisi, tulis di depannya rep. Kalian akan melakukan upload 2 kali. Ya, itu untuk tugas presentasi. Atau nanti saya buatkan rumah baru deh. Saya buatkan rumah baru untuk revisi tugas presentasi dan rekamannya. Rekaman atau bukti kalau kita melakukan presentasi. Itu oke, saja deh. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Sudah jelas tugas presentasinya? Udah ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Susi. Sama.